sholli ala sayyidina Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alam ma fi syudur akhrijna ya Allah minad dhulumat ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surah Al-Fatihah kita sertakan dengan hembusan nafas bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang kita minta sesuai dengan kadar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup penuh manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Banyak manfaat sambil ikhlas beribadah kepada Allah, itulah yang menjadi tumpuan harapan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini untuk beribadah, menciptakan manusia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika kita beribadah, hendaknya beribadah dengan penuh keikhlasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Ista'inu bis sabri was salat. Dan ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, jangan lupa sesegera mungkin at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala sesuatu kehormatan, keberkahan, keselamatan dan segala kebaikan adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa seperti itu kita diajari untuk selalu memohon kepadanya ihdinas syiratal mustaqim. Dan asy-syiratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an. Asy-syiratal mustaqim adalah agama Islam. Asy-syiratal mustaqim adalah mencontoh akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Kanjeng Nabi menyampaikan kepada kita khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar hari ini untuk kapan-kapan setiap waktu punya kesempatan kita mampu membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya dan mengajarkannya. Sempurnalah dari hadis yang dikatakan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita tergolong yang seperti itu. Dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dia tentu akan memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan yang banyak manfaat itu yang seperti apa? Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu.
yang panjang umurnya, manusia yang terbaik itu, dan soleh amalnya. Artinya kita berharap dipanjangkan umur, disolehkan amal. Untuk itu, yuk kita sama-sama nikmati, sama-sama kita teruskan kebiasaan baik kita untuk berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran, setelahnya melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan berakhir ketika isyraq atau ketika waktu matahari keluar. Dan kita akhiri dengan sholat 2 rakaat, sholat isyraq. Dan menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sholat subuh berjamaah, ya, kemudian dia tetap tinggal di masjid, zikir, wirid, ngaji, sholawat, mendengarkan kajian ataupun mengikuti pengajian, ataupun diam beriktikaf di masjid sampai dengan keluar dari masjidnya itu ketika keluar matahari, dan sebelum keluar dari masjid, setelah keluar matahari tersebut kita sholat 2 rakaat, akan mendapatkan keutamaan pahala ibadah haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian Allah memberikan dan mengajarkan kepada Rasulullah, dan tentunya Allah tahu apa yang akan terjadi, dan Rasulullah menyampaikannya kepada kita bahwa hari ini kita mau umroh dan haji, tentu saja banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk tidak berangkat. Semoga ongkos lah, can sehat lah, atau mungkin lagi dalam keadaan belum punya ilmu, ataupun dalam keadaan yang memang belum memenuhi, belum istitoah untuk melakukan ibadah haji. Boga ongkos, boga ilmu, sehat, tetapi belum kebagian kuotanya. Ya, sudah sampai di Saudi pun, sudah sampai di Mekah, tidak boleh melaksanakan ibadah kalau belum istitoah, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang berdoa, berharap mudah-mudahan yang selesai melaksanakan ibadah haji, hajinya mabrur, mabrurah, dan kita yang belum, mohon kepada Allah untuk ditetapkan sebagai salah seorang yang suatu saat akan berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tahunnya X berapa dari ayeuna, H berapa, nyebutnya mangga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ij'alna hajjan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan shalihan maqbul wa tijaratan lam tabur ya alim ma fi syudur ahlina ya Allah minad dhulumatir ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Dan maksud kita dikabulkan ya. Baliknya ya Allah, hasilkan maksud kami ya Allah sampai kepada yang dicita-citakan. Alhamdulillah pagi ini Sabtu, ya, menjelang akhir tahun dari tahun 1445, di hari keberapa Bu? 1 atau 22? 22, jadi tinggal 8 hari lagi ya, akan masuk ke tahun baru Hijriah 1440. Nah, di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, alhamdulillah sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan hadir, dan di dunia maya sana alhamdulillah sudah hadir dari Bandung Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, Telis bersama keluarga, dan dari Cirebon sudah hadir juga Ibu Hilda bersama keluarga. Baik, sambil menunggu yang lainnya yang belum bergabung, mari kita sama-sama niatkan kita baca hari ini satu ayat dari surat Al-Maidah. Yang akan kita baca hari ini adalah ayat ke-6 dari surat Al-Maidah. 5 belum? Oh iya betul ya. Ayat ke-5 belum, ya mohon maaf ya. 5 ditandainya kemarin belum jadi. Ya. Ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat ke-5.
اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan yang salahnya diberikan kesempatan untuk baiki seraya yang menjadi dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelahnya kita membaca surat Al-Maidah ayat ke-5 ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala membacanya. Tapi jangan lupa bukan hanya membaca, yuk kita teruskan memahami, kemudian mengamalkan apa yang menjadi isinya, kemudian kita menikmati dan sedikit demi sedikit mencoba mengajarkan kepada orang lain karena sebaik-baik manusia amalnya adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya insya Allah. Nah, baik, yuk kita lanjutkan ke terjemah dari tafsir Ibnu Katsir ayat kelima surat Al-Maidah. Pada hari ini, kapan hari ini tuh? Ya, hari ta baheula. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Ingat, surat Al-Maidah ini diturunkan di mana?
sebagian di Madinah, tapi ayat terakhir diturunkan di Arafah. Ya, ayat terakhir yang diturunkan di Arafah ayat berapa? Ayat ketiga. Nah, jadi ini dalam rangka menjelaskan apa yang sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa yang namanya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Artinya ditutup seluruh yang namanya Al-Quran dengan surat Al-Ma'idah ini dengan pernyataan-pernyataan bahwa Al-Quran ini telah sempurna. Ajaran Islam telah sempurna. Kenabian Rasulullah SAW telah selesai. Ya, kemarin dibaca di ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Sempurna ajaran Islam ini. Tidak akan ditambah dan tidak akan dikurang. Tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Sempurna semuanya. Pasti apa yang terjadi hari ini ada diatur di Al-Quran. Yang akan terjadi besok pasti ada di Al-Quran. Yang jadi masalah kita tidak nyadar bahwa kita ini juga sudah ditulis dalam Al-Quran. Kita ini ada Pak Dadan, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang model Pak Dadan. Lamun ngaji nate sargep, kalem gitunya, merhatikan terusnya. Yang kalau ulin di masjid terus gitu ya, ada ya. Ingat Bapak Ibu, nanti ya kalau kita ke sana insya Allah di belakangnya atau di belakang itu artinya di belakang masjid dulu zaman Kangjeng Nabi, ya, di belakang masjidnya zaman Kangjeng Nabi ada tempat yang ditinggikan, kayak seperti ini masjid kita hari itu Melgok ya, ditinggikan, ya, namanya syufah. Nah, di situ ada orang-orang yang setiap hari tidak pernah kosong, ya, tidak pernah kosong, selalu ada orang yang di situ. Konon kabarnya jumlahnya paling sedikit ada 70 orang. Jadi unggal poe adaya didinya, Bu. Disebut ahlus syufah. Untuk apa? Untuk mencari ilmu kepada Rasulullah. Orang mana dari berbagai tempat, ada yang dari Irak, ada yang dari Yaman, ada yang dari Mekah, ada yang dari Habasa, ada juga orang Madinah. Ya, salah satunya yang selalu kita ingat adalah namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Bukan berarti orang miskin yang tinggal di masjid itu. Beliau orang berpunya, tapi setiap hari ingin ada di masjid. Karena apa? Rindu mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Setiap ayat yang baru muncul, segera mereka mengambilnya sebagai tambahan dari ilmu. Bayangkan Bapak Ibu, setelahnya sampai di Madinah dan dibangun Masjid Nabawi, itu sampai dengan Rasulullah wafat, mereka tetap berada di situ. Maksudnya tetap itu setiap hari ada, tapi bukan berarti ngajar entul, Bu, bukan berarti ngajar dong, ya. Nah, tapi benar-benar mereka ada di situ ketika jam waktu sholat, ketika waktu-waktu ibadah. Bagaimana dengan pekerjaannya? Nggak punya pekerjaan tetap. Tapi kadang-kadang kalau diajak untuk berjihad, diajak untuk bekerja, mereka siap. Ya, begitu Bu ya. Makannya dari mana? Nah, ini kan jadi pertanyaan kita ya, seolah-olah awal, ayo nanti mana? Ngajedog gue di masjid, Bapak Ibu, ya, kuuk, terang nggak kuuk Bu? Ya, ada tanya kuuk kayak namanya baru udah kayak nama, kemon ini ayeuna nama. Kuuk itu adalah binatang yang warnanya putih, dia itu ada di sela-sela atau di rongga atau di bawahnya pohon yang sudah busuk. Ya, pohon katakan karena kuuknya itu kalau dimakan enak Bu. Ya silakan kalau mau nyoba. Ya di air dulu lah di sate nanti belum gitu ya. Jadi kuuk saja yang berada di bawah pohon itu dapat rezeki, apalagi manusia. Ya, tapi mereka tidak mengharapkan pemberian, tapi yakin bahwa Allah akan menjamin rezekinya dan mereka menghidup. Ya, alhamdulillah. Kalau berjihad, mereka lah yang paling pertama berada di barisan paling depan. Disebutnya ahlus syufah, orang yang menjadi ahli tempat emperannya masjid. Berarti cicingna sarena di emperan masjid. Maka dia mulai ayah sarana di emperan masjid udah diusir Bu. Bila kira-kira mencurigakan, tanya lah di mana di mereka mana, ya.
Ibu-ibu kan menurut sarana di dia pek wae dunya. Di luhur kosong alhamdulillah ieu Ramadan mas Aisyah. Ayeuna mah alhamdulillah nyapu. Ya, aya ayana kadang-kadang ya. Ada kulingnya kapan kamari ka luhur jadi apal oh ieu teh geus meureun bong we geus paling sajumaah sakali ya. Ya, baik. Jadi di dalam riwayatnya surat Al-Maidah ini diturunkan di akhir masa kerasulan, berarti setelah Al-Maidah tidak ada lagi surat yang turun. Di surat Al-Maidah ini disempurnakan segala sesuatu di dunia yang merupakan kesempurnaan. Di ayat kelima disebutkan pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberikan ahli kitab itu halal bagimu. Jadi waktu itu ahli kitab yang masih beriman kepada Allah. Jadi kalau menyembelihnya dia pakai baca menyebut nama Allah. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Nah, jadi Bu, ternyata sebelum ayat ini diturunkan, di sana itu ada model-model pernikahan yang asal kawinnya, gitu ya, tidak pakai mahar, yang penting mah suka sama suka. Kemudian ada juga yang pakai suka sama suka, tapi pakai mahar juga, tapi hanya dijadikan gundik. Apa gundik itu Bu? Dijadikan simpenan cek bahasa air namanya lamun keur butuh dibawa mun teu keur butuh dipakai gitu ya. Atau mungkin bermaksud untuk berzina. Berzina itu apa? Ingin meniduri saja habis itu terus dilepaskan ya. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang sudah masuk Islam kemudian dia keluar dari Islam disebutnya apa, Bu? Murtadin, orang yang keluar dari Islam. Ya, ya seperti apa yang keluar dari Islam itu? Bukan pengumuman saya keluar dari Islam, bukan. Tapi yang dia tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Contoh, ibu bina bapak di Islam, tapi kan kenal dahar halal haram. Saya tadi keluar Bu dari keislaman. Teu naon kawin mah jeung sawae jinah eta teh geus kaluar sebenarnya dari keislaman. Teu kudu ngumumkeun saya keluar dari Islam, teu kudu. Begitu dia tidak menjalankan apa yang disyariatkan oleh Islam, sebenarnya dia udah keluar dari ajaran Islam. Ya. Oh, sok Pak Teguh keluar dari ajaran Islam. Mudah-mudahan tapi alasan mah kuring masa minang cek agama Islam, eta teh orat perempuan, ulah tempok molotov. Itu keluar bukan itu tentunya. Siapa yang bisa menjadikan kita keluar dari agama Islam? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita selalu bermohon untuk selalu dalam ajaran agama Islam. Gimana doanya, Bu? Ihdinas shiratal mustaqim. Teh Ibu doa supaya kita keluar dari ajaran Islam. Karena asyiratul mustaqim itu Islam, supaya kita taat kepada Al-Quran, supaya kita taat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari kurang mah hari doa ihdinas shiratal mustaqim, hari dicarek ku kanjeng Nabi dilakukan, dicontohan teu dilaksanakeun nya. Cek Al-Quran kieu, cek Al-Quran kakaler urang kaki dua. Osok itu Bu. Si kana merada sering nyebutnya batu dia. Ayeuna keur usum Bu, judi online itu dicarek ku agama teh. Tapi geuningan hang ngalaksanakeun. Saha nu ngalaksanakeunana Bu? Nu aya di dieu sok judi online tara. Teu naon da Gusti Wakil wakil rakyat aya 1000 anggota DPR dan DPRD yang gawena judi. Ya. Ayeuna menteri dalam negeri geus ngancam lamun aya pejabat anu judi online tak dipecat, urang tingali itu. Aya dipecat berarti bener aya. Tapi mun dipecat berarti kali sama pasti aya Bu. Aya pejabat nu judi
Iya, ada pejabat juga manusia kadang-kadang. Itu Bu ya, ada nggak? Nah, sekarang juara judi tingkat dunia di mana Bu? Bogor. Juara judi tingkat dunia. Panggedena, panglobana, pesertana di Bogor. Jadi juara Bu. Ya, dia jadi juara tuh ya. Dari mulai togel, kode, nomor buntut, teh judi ngan ayeuna mah make HP, make handphone. Menang sakitu bayar deui, menang sakitu bayarkeun deui. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita tidak tergoda. Ya, tidak tergoda. Kenapa? Ya, kalau lihat dari pengalaman orang-orang yang melakukan, kenapa melakukan judi? Ada yang dililit utang, ada yang karena iseng. Kalau mana mah karena iseng Bu, berarti bayar lamaran. Ya elah, ayo kita bermain, cek, enter, klik, mulai dapat 10.000, klik dapat 100.000, tapi gak dapat sejuta, habis dapat sejuta, bayar kendai, tungtung nama, duitnya kabur sadaya. Ya, ada juga yang memang karena memang uh, banyak masalah, terutama dengan pasangan. Ya, dan yang kemarin yang dibunuh oleh istrinya siapa Bu? Seorang polisi, suami istri sesama polisi, suaminya dibunuh gara-gara apa? Duit rumah tangga dipakai untuk judi. Masya Allah. Ya Pak polisi bisa gitu, tapi itu oknum, cakdir ya loh Pak. Ya. Ya, jadi pada kesempatan ini kita ingin melihat dari ayat 1 sampai ayat kelima. Mari kita lihat. Ayat 1 sampai kelima ini, surat Al-Maidah ini menegaskan tentang aturan-aturan yang sempurna dari ajaran agama Islam. Tidak akan ada aturan yang lebih sempurna dari ajaran agama Islam. Perhatikan Bu, Pak, terutama hal-hal yang menyangkut halal dan haram, menyangkut hak-hak antar manusia, cara jual beli, cara bagi waris, nanti kita akan dipertanyakan ke dalam diri kita, apakah kita termasuk yang taat atau tidak. Ingat di ayat pertama surat Al-Maidah, baca Bu surat Al-Maidah ayat pertama. Apa istinya? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya. Ya, dan lihat lagi insya Allah itu hafal. Punya ayat-ayat Al-Maidah dimulai dengan kalimat apa Bu? Di mana? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, janji-janji itu. Ingat janji kita yang paling pertama kali kita berjanji dengan siapa? Dengan Allah. Di mana? Di alam rahim. Ya, dalam kubur, di alam rahim, Bu ya. Di kubur kayak incan ibu ngalamun Bu ya. Kita berjanji kepada Allah dan janji kita itu adalah menyebut bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ya, bala syahidna. Ya, bala syahidna. Engkau benar ya Allah Tuhanku. Nah, janji kita di dalam alam rahim 120 hari di dalam perut ibu kita, kemudian begitu kita lahir, janji itu dilaksanakan atau tidak, nanti akan ditanya ketika masuk ke alam kubur. Man robbuka, saha pangeran maneh, ditanya. Bisa ngajawab teu Pak Tono? Nah kan gitu. Kenapa? Karena ketika di alam rahim kita sudah ditanya, sudah berjanji dengan Allah, ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Sementara di dunia kadang-kadang menjadikan Allah Tuhan, kadang-kadang menjadikan Allah pembantu. Masuk ibu menjadikan Allah pembantu. Ya Allah, tolonglah aku. Menjadikan Allah pembantu. Masuk itu Bu. Ya Allah, salaki abdi ya Allah, geningan gitu ya Allah, bangun, ya Allah, panguruskan. Kita ke Allah tidak ngurus salaki, gimana? Masuk itu Bu. Ya Allah, di mana atau rezeki abdi kita tunjukkan ya Allah kan gitunya.
Padahal semuanya juga kalau kita balas syahidna, sudah pasti Allah udah jamin rezeki sudah ada, tidak akan tertukar. Ya, hidup kalau melaksanakan kewajiban maka rezeki sudah pasti, amalan sudah ditentukan, kemudian kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan berakhir dengan kematian dan itu pasti. Jadi sabar mah teu kudu dipentake geus disadiakeun, tapi kunaon menta? Disuruh untuk menta. Gimana cara mentana? Tong sagawaya di bejaan carana menta. Ista'inu bisyabri wassalat. Bisyabri dengan penuh kesabaran artinya kudu leukeun, kudu kayeng, kudu benar, kudu sesuai dengan cara yang benar. Wassalat, wassalat itu dengan cara apa? Melaksanakan apa yang seharusnya. Lamun kudu Allahu Akbar takbirna leungeun ulah suku ditakbirkeun punya. Masa Bapak Ibu takbir suku? Oh, sok aya najong ucing pan punya. Atau najong hayam. Nah, tapi itu make Allahu Akbar tiba-tiba ditajong we ucing siap. Kan gitu punya. Asal gitu punya. Nah, sieup lamun ka hayam. Eta teh najong Bu. Damal bisa najong lamun teu karena Allah. Tapi Allah memberikan contohnya tidak begitu. Harus nama penuh kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kunaon bisa Bapak Ibu tatujang tajong kan lain tajong denana sabab Allah nyiptakeun makhluk nu ngaranna iblis. Iblis beranak pinak nyayang dina bidi Bapak. Nyayang teh. Entrep, naon ari entrep Pak? Bersemayam di dalam dada kita iblis jeung setan teh ngagoda tajong burung tah aya hayam tajong tah aya tetangga itu ya. Dalam karena Allah mah tidak akan seperti itu. Dianiaya, dibuli, dicaci, dimaki, Kanjeng Nabi tidak marah. Itu mendoakan. Kira-kira kita gitu mual. Ya, boro-boro, Ibu ya. Jadi artinya apa? Kita ini hidup sempurna disediakan oleh Allah. Aufu bil uqud, ikutilah janji-janjimu ketika berada di dalam alam rahim, berjanji bahwa engkau Tuhanku, maka kata Allah, aku bikin aturan, aku bikin Al-Qur'an, aku bikin contohnya, perilakunya, aku bikin aturannya namanya Islam. Maka laksanakanlah selama kamu hidup. Makanya dipesankan, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pek aranjeun hari di dunia tapi tong parae lamun teu Islam. Itu ya. Ajeng tong pae kapan mangtugan paena Allah. Makanya kudu kita berikhtiar supaya kita tetap dalam keadaan Islam. Kumaha caranya? Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca 17 kali sapoe saputing. Ya, paling tidak itu teh kalau dengan sholat-sholat sunnah berarti 40 kali gitu ya. Karena sholat sunnahnya tambah 10 rawatib, ditambah 8 tahajud, ditambah 3 witir. Jadi seberapa? Hesa yang gitu ya ibunya. 17 ditambah 8 25. 17 8 bulan 8 tahun 45 ya tambah merdeka ya 17 tambah 8 25. 8-nya tahajud Bu. Kemudian tambah 3 witir jadi 28 ditambah rawatib 12 jadi atau rawatibnya 10 PKW Ibu jadi 38 rawatib ditambah sholat duha 2 rakaat jadi 40. Iya. Efeknya paling itu Bu. Kalau Ibu tambah israf berarti 42, tambah sholat hajat, tambah sholat syukur wudu, tambah tahiyatul masjid, perbanyaklah sholat-sholat kita. Karena Allah memberikan pedoman ista'inu bisyabri wassalat. Sebenarnya perlu diomongkan Bu, kebutuhan kita pasti dijamin Allah Subhanahu wa taala asal kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di akhirnya jangan lupa kalau sudah mendapatkannya at-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lillah jeung lillah diijikan maka diawali dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan assalamualaikum. Itulah sholat. Jadi dengan sabar di luar sholat dan dengan sholat di dalam bingkai sholat. Enak nggak kira-kira Bu jadi penganut agama Islam? Arek milih agama sejen? Wah, cek saha.
Jadi ai kalakuan teh siga agama Islam. Benar nggak? Nah, itulah yang disebut tadi keluar dari ajaran agamanya. Sekarang itu tidak sedikit orang Islam yang tidak menjalankan syariat Islam. Tinggal yang judi online. Orang Islam lah ya. Koruptor, pejabat-pejabat korup, orang Islam lah ya. Gitu. Jadi pas jadi koruptor ternyata sebenarnya keluar dari ajaran Islam. Makanya begitu ketangkap di kopeahan deui siga soleh punya gitu ya. Terus setuju nya. Sama ditaranjangan di pengadilan teh boleh gir kolor kumpul. Nah, gitu ya. Nah, itu Bu ya. Mun presidennya saya mau diadili mau diadili teh taranjangan gitu Bu ya. Di kopeahan pakai baju koko seolah-olah koruptor itu umat muslim. Justru pada saat korupsi dia keluar dari ajaran agamanya. KTP nama nggak Islam tapi kelakuannya keluar. Nah ini yang disebut tadi di akhir surat Al-Maidah ayat kelima. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah disunatan 2 kali. Ya. Waktu disunatan kumaha ada poe maling duit negara. Bu ya, aya tuh maling duit negara, Bu. Aya kapan jarana sakitu gede hareupeun imah urang di Sukamiskin punya. Eta teh nu maling duit negara. Aya nu wali kota, aya nu gubernur, aya nu bupati punya Jawa Barat loba punya. Wali kota, gubernur, bupati, aya anu di penjara. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan kita tidak di penjara. Kalau jadi gubernur baik wae, Bu. Ya, baik mah ya. Jadi janji kita di alam rahim kemudian dilaksanakan di alam dunia. Jadi alam dunia itu tempat untuk melaksanakan janji-janji kita. Kemudian nanti begitu masuk ke alam barzah ditanya sama malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Lamun anu bener selama hidupnya memujinya, memujanya, bersolatnya atau mengabdinya hanya kepada Allah, maka jawabannya gampang. Man rabbuka, Allah, kan gitu punya. Man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama kita buka Al-Quran. Lamun kurang pernah muka, wama kita buka cara dibuka. Dan gitunya ditakwal tapi malaikat mungkar teh cenah, kuring kita can kali tubuh cenah, cenah. Pek gedungnya. Nah, jadi pada saat kita melaksanakan ajaran agama di dalam kehidupan dunia ini, maka nanti akan ditanya di alam barzah ketika kita berada di alam kubur 7 langkah setelah orang-orang meninggalkan kuburan kita. Ditanya, Bu. Kumaha supaya ditanya ulah baralik cicing bae dinya. Ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti kasih tahu Pak, jangan udah ganjang-ganjang balik. Nah, ketika kita di dunia melaksanakan apapun itu dibebaskan, tapi ingat ada konsekuensi. Di mana di alam kubur bakal ditanya, dan nanti di akhirat ada ayat yang selalu kita baca, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Disebut tadi bala sahidna di dunia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di alam barzah ditanya apakah masih sama? Jawabannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian di akhirat nanti semua yang ada di alam dunia ini menjadi saksi bagi kita, dan kita ingin yang menjadi saksi adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bener tuh Pak Teguh pernah syahadat, bener tuh sering sholawat, bener tuh baca Al-Quran. Waduh, namun dijadikan saksinya Kangjeng Nabi dan Kangjeng Nabi ngaku, maka kita akan berbahagia. Bahagia istiqomah berjamaah baca Quran akan paham. Kangjeng Rasulullah kersanya bak abdi sadaya dipayunen Gusti Allah sing janten usul sadaya. Diusulkan jadi naon, Bu? Jadi ahli surga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah